Usul mediasi kasus ijazah Jokowi muncul saat audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri pekan lalu. Roy Suryo CS yang menggugat keaslian ijazah Jokowi menolak usul itu dan tetap menempuh jalur hukum. Mari kita jelajahi isu yang terus ramai dibincangkan publik ini agar semua memaknai realita di sekitarnya. Tentunya dengan narasumber yang telah kami hadirkan keduanya melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada pakar hukum Refli Harun dan juga kritikus politik Faisal Assegaf yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Bang Refli. Selamat sore. Bang Faisal apa kabar? Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bersama kami. Bang Refli, catatan Anda dulu terkait dengan dipilihnya jalur hukum di luar jalur mediasi soal kasus ini. Itu siapa yang ngomong? Jadi gini, saya perlu jelaskan ya, bahwa yang namanya RRT itu memiliki kuasa hukum atau penasihat hukum yang berbeda. Itu sudah sejak 5 bulan yang lalu. Ya. Jadi ada grup yang dipimpin oleh Abraham Samad. Kalau kita kaitannya dengan RRT, dia menjadi kuasa hukum atau sekarang penasihat hukum dari Roy Suryo dan Rismon. Sementara Dr. Tifa sudah sejak 5 bulan yang lalu berpisah. Ya. Hanya memang demi kepentingan publik, mereka tidak pernah spill itu ke publik. Baru terakhir-terakhir ini orang tahu. Jadi Dr. Tifa ada sendiri kuasa hukumnya yang dipimpin oleh M. Taufik. Nah saya tidak termasuk dua-duanya. Ya. Jadi saya tidak masuk menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum baik Rismon, Roy maupun Dr. Tifa. Tetapi selama ini sering memberikan masukan-masukan, memberikan macam-macam lah, tetapi tidak sebagai kuasa hukum. Gitu. Ya, nah, mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menahu karena yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu, tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Hozinuddin dan saya mendengar juga di situ, dan Dr. Tifa kemudian ketika tahu bahwa itu Hozinuddin kemudian dia lari gitu ya, nggak mau bergabung karena bukan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Di situ kan sebenarnya ya disampaikan terkait dengan gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus tersebut, kemudian ya mungkin karena ada keahlian dia minta gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul kan, ya kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kadang-kadang nggak ada remnya. Maka dibahas juga macam-macam gitu ya. Disebutlah nama Faisal Assegaf, nama tim percepatan reformasi Polri. Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Ya. Itu semua macam-macam lah. Nah, saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkannya. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis, ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Yeah. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. CS-nya itu apakah termasuk Dr. Tifa juga atau tidak? Karena orang tahu bahwa yang namanya RRT itu adalah Roy, Rismon, dan Tifa. Kalau Tifa sudah pasti tidak. Makanya kan tidak ada kan Dr. Tifa di situ. Yeah. Nah belakangan sikap itu juga tidak disetujui oleh Rismon. Terbukti kan Rismon akhirnya keluar. Apakah Rismon kemudian pro mediasi? Saya juga tidak tahu karena belum ada pembicaraan di antara mereka. Karena yang terjadi adalah sebenarnya pada hari itu wajib lapor bagi mereka. Yeah. Nah, wajib lapor bagi mereka kemudian dimanfaatkan oleh timnya lawyer dari itu, coba lihat ya. Yeah. Tim lawyer. Oh ini pada waktu ini ya, waktu kita walk out. Tim lawyer dari Abraham Samad CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus dan kemudian Hozinuddin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang
saya kira saya sendiri nggak tahu menahu rapatnya itu di mana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismond juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak negosiasi. Karena mediasi dan negosiasi itu adalah kan bagian dari kerja lawyer sesungguhnya. Iya, Kalau iya. aktivis, ya Anda bisa mengatakan ganyang Jokowi, gantung Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja lawyer itu berbeda. Makanya saya bilang, Anda harus bedakan antara seorang aktivis dan seorang lawyer. Kalau seorang lawyer, kerjanya beda dengan seorang aktivis gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Apalagi yang mau Ya, saya ya. ditanyakan Bang ke saya? Refli, artinya secara formal Anda tidak ada di pihak RRT, tetapi sering dimintai secara pribadi nasihat atau pendapat hukumnya, begitu ya? Dalam konteks Ya. seperti ini, apakah Anda melihat RRT itu pecah kongsi begitu? Nah, itu pertanyaan yang menarik bagi saya ya. Karena jadi gini, kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara the client sama the lawyers. Ya, lawyers itu atau penasihat hukum itu bisa ganti-ganti. Iya. Contoh misalnya kalau di tingkat pertama ganti lawyer, kalau di tingkat banding ganti lawyer, itu biasa. Kok tiba-tiba orang heboh ketika misalnya Rismond menarik diri dan seolah-olah pecah. Jadi itu sekali lagi saya katakan, kita sebagai lawyer, sebagai advokat itu nggak bisa membedakan kita sebagai lawyer atau kita sebagai aktivis. Iya. Memang saya tahu tidak ada yang dibayar dalam aktivitas sebagai lawyer. Walaupun nggak dibayar kan tetap kita harus bisa membedakannya antara Pro lawyer bono dan semua ya? aktivis. Pro bono semua. Nah, karena itulah menurut saya walaupun pro bono ya tetap kewajiban kita terhadap klien harus dijaga. How to save the client, bagaimana membebaskannya kalau dia kemudian diancam dengan hukuman, bagaimana mengurangi hukumannya kalau memang tidak mungkin dibebaskan, bagaimana kemudian tidak membebannya dengan pikiran-pikiran yang macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau itu masalahnya, RRT itu tidak renggang, justru sekarang mereka rekat kembali. Kalau ada dinamika, ya misalnya selama 6 bulan ini, ya dinamika internal, justru kadang-kadang para lawyernya yang gosok-gosok. Iya. Oke, saya bergeser dulu. RRT-nya sendiri, Iya. Anda lihat, ya, saya misalnya berapa kali rapat bareng mereka. Jadi rapatnya saya itu bukan rapat sesungguhnya, karena saya YouTuber, ya kan. Sering mereka minta saya hadir, karena setelah itu mau podcast, ya kan, atau mereka press conference gitu. Maka kita diundang sebagai YouTuber. Nah, ini saya bicara posisi per hari ini. Oke. Kalau besok saya misalnya jadi lawyer di antara satu atau dua mereka, itu posisi yang next. Tapi posisi hari ini saya belum menjadi siapa-siapa dari RRT sebagai hal yang formal. Ya, sampai hari ini clear ya. Oke, saya bergeser ke